Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Ikhwanur Islami dari Prodi Ilmu Hukum kelas HE20B. Saya di sini ingin menyampaikan tentang PowerPoint saya yang sudah saya buat dan ringkas yang bertopik kewajiban Indonesia berperan aktif terhadap konflik kemanusiaan di dunia internasional. Silakan simak PowerPoint saya berikut ini. Kewajiban Indonesia berperan aktif terhadap konflik kemanusiaan di dunia internasional. Slide selanjutnya. Kenapa Indonesia memiliki peran penting dalam perdamaian dunia? Jawabannya adalah karena Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam perdamaian dunia. Karena Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi, sebagai yang kita tahu ya, di Arab itu banyak penduduk muslim. Cuman di Arab itu teritorialnya jauh lebih kecil dibanding Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dijadikan atau disebut sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Karena memang teritorial Indonesia itu lebih besar daripada Arab. Dan menjadi negara penyumbang personal misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar ke-12 dari 122 negara dengan 2.764 personal. Lumayan banyak ya Indonesia, orang-orang Indonesia yang ikut serta dalam membantu di dunia internasional. Jadi emang orang Indonesia itu suka membantu ya. Jadi bersyukurlah jadi orang Indonesia gitu. Selanjutnya, ternyata statement yang tadi itu bukan hanya sekedar omong kosong atau bualan belaka, tapi ada sumbernya, yaitu hal tersebut bersumber dari Diana Emilia Sutikno, Kepala Subdirektorat Keamanan Internasional pada Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata dari Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia Politik Luar Negeri. Saat menyampaikan materinya dalam seminar internasional yang bernama Emphasizing Soft Power Diplomacy to Achieve Global Peace. Slide selanjutnya, ini dia menurut Diana. Menurut Diana, Indonesia tidak hanya memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia, karena sistem dan jumlah umat muslimnya yang terbanyak. Akan tetapi, peran tersebut juga turut tercermin pada setiap kedutaan Indonesia di luar negeri. Jadi, bukan gara-gara muslim saja yang banyak menjadikan Indonesia itu turut aktif, namun itu juga faktor dari kedutaan yang tersebar di seluruh dunia, terutama di negara-negara tetangga. Jadi bukan semata-mata gara-gara muslim ya, tapi ada faktor lain juga. Dengan adanya kedutaan Indonesia di luar negeri, sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk bisa ikut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia, ujarnya. Di samping itu, Diana juga menjelaskan jika dalam politik luar negeri bebas aktif, tujuan dari bebas aktif yaitu untuk menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia. Lanjut. Nah, PBB mengakui peran penting Indonesia dalam menangani krisis di Myanmar. Ini adalah foto perkumpulan PBB ya, di mana PBB telah mengakui Indonesia karena turut berperan aktif dan penting pada kasus krisis di Myanmar pada saat itu. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengakui peran penting pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Jadi waktu PBB itu emang bahkan Sekjen PBB saja mengakui gitu kalau Indonesia itu telah berperan aktif untuk membantu Myanmar. Dan Sekjen PBB itu berkata seperti ini, "Saya menyambut baik peran penting Menlu Retno Marsudi dari Indonesia." Katanya, beliau telah mendorong pendekatan yang sejalan dengan 3 langkah yang saya tegaskan. Dan juga yang didorong oleh banyak negara, kata Sekjen gitu. Jadi emang Indonesia tuh baik, orang-orangnya turut aktif untuk membantu negara-negara tetangga gitu. Bukan hanya negara tetangga ya, tapi juga kayak bahkan yang di luar negara Asia seperti
Palestina, waktu Palestina ada keributan melawan Gaza kan Indonesia juga ikut bantu gitu. Bahkan sampai keluar Asia, Indonesia tetap membantu Palestina gitu. Oke, di slide selanjutnya, Indonesia juga telah terlibat aktif dalam pembahasan berbagai rancangan resolusi di sidang Majelis Umum PBB, baik dalam mekanisme New York maupun Jenewa, terkait dengan pemajuan dan penyebaran prinsip hukum humaniter internasional, seperti rancangan resolusi mengenai Safety and Security of Humanitarian Personnel of Protection of the United States Personnel, dan Strengthening of the Coordination of Emergency Humanitarian Assistance of the United Nations. Lebih lanjut, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya pembahasan guna memastikan dan meningkatkan efektivitas implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Dan di slide selanjutnya, peran Indonesia. Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia. Oleh karena itu Indonesia terlibat secara aktif dalam lembaga-lembaga internasional. Jadi nggak hanya di PBB aja ya, tapi Indonesia juga terlibat di lembaga-lembaga lain. Dalam lembaga-lembaga internasional, Indonesia menunjukkan peran aktifnya. Indonesia melalui organisasi-organisasi tersebut, peran-peran Indonesia dalam dunia internasional sangat besar. Meskipun Indonesia saat ini termasuk dalam golongan negara berkembang, Indonesia mampu memiliki peran yang sangat signifikan di dunia internasional. Tuh bayangin, jadi kayak walaupun Indonesia itu negara berkembang, tapi Indonesia sudah memperlihatkan keaktifannya di dunia internasional. Apalagi nanti saat Indonesia sudah maju. Semoga saja Indonesia bisa lebih aktif kalau udah maju nanti. Terlebih lagi peran besar Indonesia bagi negara-negara sekitar, kayak Singapura, Myanmar tadi yang kita bahas. Lalu selanjutnya, peran-peran Indonesia yang tidak terlupakan di dunia internasional. Ya, di sini ada pendiri ASEAN. ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, jadi ASEAN ini ada 5 negara yang mendirikannya dan Indonesia termasuk salah satu dari 5 negara tersebut. Jadi ASEAN ini adalah organisasi untuk kawasan negara di Asia Tenggara. Selanjutnya ada KAA atau kepanjangan dari Konferensi Asia Afrika. Jadi konferensi ini tuh adalah konferensi untuk pertemuan antar negara-negara benua Asia dan benua Afrika. Jadi Indonesia nggak di PBB aja aktifnya, tapi dia juga aktif di KAA untuk pertemuan benua Asia dan juga benua Afrika. Selanjutnya ada pendiri Gerakan Non-Blok atau disingkat GNB. GNB adalah sebuah gerakan yang didirikan di Belgrade 1961. Nah, ini Indonesia termasuk pendirinya. Bertujuan untuk merangkul negara-negara yang tidak ingin terlibat dalam perang dingin. Jadi kelihatan kan Indonesia tuh emang cinta perdamaian gitu, orang-orangnya tuh emang berperan aktif di dunia internasional sampai mendirikan sebuah organisasi ini gitu. Selanjutnya ada misi perdamaian pasukan Garuda. Pasukan ini tuh bertugas sejak tahun 1957 ya kalau nggak salah. Pasukan Garuda ini tuh terus mengirim misi perdamaian yang tersebar di beberapa wilayah. Bahkan hingga tahun 2018 Indonesia telah mengirim puluhan pasukan Garuda yang terdiri dari pasukan Garuda ini. Nah, terus peran penting Indonesia dalam PBB. Emang ya yang sudah kita bahas, bukan hanya di sebagai pendiri ASEAN atau di organisasi manapun, tapi juga Indonesia tuh emang di PBB tuh sangat aktif ya gitu. Dan terakhir ada misi kemanusiaan. Jadi Indonesia tidak hanya peduli untuk manusia warga-warga di dalam negaranya, WNI ya, tapi juga peduli terhadap WNA gitu, warga negara asing, warga negara tetangga. Jadi sampai mendirikan misi kemanusiaan seperti ini. Ya, sekian dari PowerPoint yang saya buat tentang Indonesia berperan aktif dalam dunia internasional. Sekian dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.